Babi pun. Selamat pagi pemirsa, Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya, Ade Anissa. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami sajikan untuk Anda. Berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Sebuah toren penampungan bahan bakar minyak ilegal di Lampung Timur meledak saat diperbaiki. 2 orang tewas. Pabrik senjata api ilegal di Bandar Lampung digerebek polisi, 3 tersangka diringkus. Seorang penumpang kapal Roro meloncat ke laut di Bakauheni, Lampung Selatan. Ledakan keras di bengkel las di Desa Sri Menanti, Kecamatan Bandar Sri Bawono, Lampung Timur pada Rabu sore menggegerkan warga. Suara ledakan bersumber dari toren atau bak penampungan BBM di dalam bak truk yang sedang diperbaiki dengan cara dilas. Kerasnya ledakan membuat bak truk rusak berat, bahkan pakaian salah satu korban terbang hingga tersangkut di kabel listrik PLN. Ledakan toren yang diduga akan dipakai untuk penimbunan BBM secara ilegal tersebut menewaskan 2 orang dan 1 luka. Korban tewas bernama Hendri Sanjaya, umur 36 tahun yang merupakan pekerja tukang las, dan satu lagi Edi Sukisno, sopir truk yang membawa toren tersebut. Keduanya juga merupakan kakak adik. Lalu korban luka merupakan seorang pria tetangga bengkel. Kabar ini ngelas-ngelas lapon mobil gitu, kabar-kabar. Jadi aku telepon tonggo-tonggo kuwi nggak terbuka. Pas tangki ini kan ditutup tau. Masih enggak keadaan tertutup. Tangki ini enggak, aku nanti lenggo tangki. Meledak ngerti ada tangki ini. Waktu meledak itu ya, tapi posisi Mbak nggak ada di sini, kayak jauh rumahnya. Berapa meter jaraknya, Mbak? Ya kira-kira 50-an meter lah. Berarti kedengeran, Mbak ya? Saya cuma dapat kabar itu nyambilan Mbak, ayo ke klinik. Om Kasno dibawa ke klinik. Yang lainnya udah Tidak mendengar kalau kena ledakan nggak? dia nggak bilang. Jadi tahu peristiwa ada ledakan itu udah sesudah itu? Iya, sesudah itu. Yang waktu pas ngelas itu tahu Pak barang itu yang dilas punya siapa pemiliknya? Itu kalau itu kurang tahu. Nggak tahu Pak ya. Mas Kasno itu kesehariannya sebagai sudah berapa tahun? Kasno itu dari masih di bawah, tapi memang dia itu punya keadaan termasuk generalis. Mas teralis ya, bukan melas kayak Anda. Dari sekitar ledakan, warga dan polisi menemukan banyak cairan hitam pekat mirip minyak mentah atau minyak cong. Temuan tersebut memperkuat dugaan toren yang meledak adalah wadah penampungan BBM minyak mentah yang akan dipakai untuk mengoplos BBM. Pecam. Nih, ternyata Lampung Timur Ini aja. marak penimbunan banyak oknum-oknum ya. Ini yang Melakukan penimbunan minyak mentah yang dibawa ke masuk Lampung Timur. Ledakan bak penampungan BBM tersebut diselidiki polisi sektor Sri Bawono dan Polres Lampung Timur. Hingga Kamis siang, polisi masih kesulitan mengungkap pemilik truk sebab saksi utama yang merupakan sopir truk tersebut turut tewas. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur. Senjatanya mana ya? Senjatanya mana? Ya ini bang. Ini ya? Ini satu. Baru nggak ada bang. Sebuah rumah yang dijadikan pabrik pembuatan senjata api ilegal di Kemiling, Bandar Lampung digerebek polisi pada Kamis siang. Satu tersangka ditangkap bernama Rian Saputra, umur 35 tahun, yang merupakan pembuat senjata api. Dari rumah tersangka, polisi menyita peralatan pembuatan senjata api, diantaranya mesin las, gergaji besi, dan puluhan amunisi dengan berbagai ukuran.
Keberadaan pabrik senjata api terungkap dari hasil pengembangan ditangkapnya pencuri motor bernama Redi Kurniawan, warga Natar, Lampung Selatan oleh tim Resmo Polda Lampung. Tersangka membeli senjata api dari tersangka Rian. Dalam pengembangan lanjutan, polisi kembali menangkap satu tersangka lagi bernama Agung di Purbalingga, Jawa Tengah. Tersangka Agung berperan sebagai penjual amunisi senjata api ilegal. Tersangka berjumlah 3 orang dan kemudian dilakukan penggeledahan di tempat perakitan atau pemodifikasinya senjata api. Ditemukan di antaranya adalah 4 pucuk senjata api, kemudian alat untuk memodifikasi, ada mesin las, kemudian bor, kemudian ada beberapa silinder atau laras yang digunakan oleh yang biasa dibuat untuk memodifikasi senjata dari jenis airgun, dimodifikasi sedemikian rupa sehingga bisa digunakan selayaknya senjata api. Penjualan senjata api dan amunisi tersebut dilakukan di platform daring atau marketplace. Untuk menyamarkan usaha ilegalnya, tersangka memasang gambar mur, baut, kunci pas, dan tang sebagai sandi-sandi produk yang dijualnya. Misalnya untuk gambar baut berarti untuk penjualan amunisi dan tang untuk penjualan produk senjata api. Bahwa ini mereka mulai berpromosi tahun 2023 dan home industrinya ini berada di Lampung, di Gemini, tepatnya di Gemini. Jadi bukan di Jakarta ya. Ini untuk home industrinya ada di Bandar Lampung atau di Kecamatan Gemini. Tapi sampai sekarang kita masih terus mendalami, kita belum mendapatkan informasi apakah sudah ada yang memesan atau pernah memesan ke daerah sana sampai sekarang kita belum mendapatkan informasi. Tersangka memproduksi senjata api jenis pistol dan laras panjang sejak tahun 2023 lalu. Polisi menduga sebanyak puluhan pucuk senjata api buatan tersangka sudah terjual. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Robi Leste melaporkan dari Bandar Lampung dan Lampung Selatan. Sebuah mobil rusak bagian depannya akibat tersambar kereta batu bara di perlintasan Palang Pintu, Desa Sukamaju, Kecamatan Abung Semuli, Lampung Utara pada Kamis dini hari. Para penumpang dalam mobil selamat setelah berhasil keluar sebelum kereta menabrak. Menurut korban, kejadian bermula mobil yang dikemudikannya tiba-tiba mogok di atas rel. Saat kejadian, palang pintu perlintasan tidak tertutup. Korban yang mendengar ada suara kereta datang kemudian langsung meminta keluarganya turun dari mobil. Dibantu petugas palang pintu yang berjaga, mereka bergegas mendorong mundur mobil korban supaya menjauh dari rel. Namun saat mobil belum jauh bergerak, kereta datang dan mobil terserempet gerbong kereta. Dari arah Semuli Raya. Dari Semuli Raya itu kereta kan nggak ada tanda-tanda tuh, nggak ada bunyi klakson atau suara keretanya pun nggak. Berarti posisi kereta palang pintu ini nggak tertutup. Nggak tertutup. Ya, katanya rusak. Rusak. Kata petugasnya. Petugas juga kan nggak ada yang keluar itu. Semalam itu. Tahu-taunya mobil abang nggak bisa jalan di tengah-tengah? Belum nyampe tengah-tengah, jadi baru roda ini mau masuk ke rel. Mobil berhenti di situ. Tapi petugas sudah tahu bang ya? Nah baru petugas keluar dia. Sementara itu, menurut petugas bahwa palang pintu perlintasan kereta sedang rusak sejak 3 tahun lalu. Selama belum diperbaiki, tetap ada petugas yang menjaga untuk mengatur kendaraan yang akan melintas rel kereta. Masih bang, dari korban tadi, katanya palang pintu kita rusak, apa gimana bang? Iya, palang pintu sudah lama rusak pak.
Ya. Hampir 3 tahunan lah. Rusak. Udah lama rusak. Hah? Dan juga sebagai penggantinya kami menjaga di sini. Nah, setelah ada kereta saya sini kan, saya berhenti kendaraan itu. Tapi kendaraan itu tetap merobos. Tiba-tiba dia berhenti total mesinnya. Saya coba lagi, Pak coba hidupin lagi Pak coba hidupin lagi. Dicoba lagi, ya sempat hidup. Habis itu mundur sedikit, habis itu baru mati total. Kecelakaan mobil terserempet kereta tersebut tidak merenggut korban jiwa dan luka. Ardi Haba melaporkan dari Lampung Utara. 4 hari penyelidikan, pembunuh bocah perempuan umur 10 tahun di kamar salah satu pekerja di perusahaan perkebunan tebu di Tulang Bawang belum ditangkap. Hingga Kamis siang, pelaku yang identitasnya sudah dikantongi polisi tersebut masih dalam pengejaran. Perburuan pelaku melibatkan petugas gabungan dari Polres Tulang Bawang dan Polda Lampung. Polisi mendeteksi pelaku masih berada di Provinsi Lampung. Polisi kini telah memperketat penjagaan di pintu keluar Lampung seperti di Pelabuhan Bakauheni dan perbatasan antar Provinsi Lampung dengan Sumatera Selatan. Tersangka sudah diketahui, tim di lapangan sedang bekerja, doakan mudah-mudahan segera bisa tertangkap pelaku. Ada dugaan melarikan diri keluar kota, Pak? Sementara begitu. Ada kesulitan sedikit untuk mengungkapi kasus di Tulang Kalau untuk kesulitan sementara belum ada, karena proses pencarian tersangka masih dilakukan oleh tim. Didoakan aja semoga segera bisa tertangkap. Hasil otopsi belum ya Pak? Untuk otopsi dari Rumah Sakit Bayangkara nanti yang jelas. Sesuai dengan bukti-bukti petunjuk yang ada di TKP ini sudah mengarah. Namun pada saat ini memang kami masih melakukan penyelidikan mendalam untuk mengetahui di mana keberadaan dari pelaku. Kalau untuk korban Pak ditemukan di rumahnya atau di rumah terduga Pak? Untuk korban? Iya. Untuk korban di saat ditemukan di dalam kamar ini, di kamar milik dari terduga pelaku yang kita curigai. Mayat bocah perempuan 10 tahun di dalam lingkungan mes karyawan pabrik tebu di Tulang Bawang terjadi pada Minggu malam lalu. Korban yang sebelumnya berpamitan pada orang tuanya mandi, akhirnya ditemukan tewas di dalam kamar tetangganya. Korban tewas akibat menderita luka bekas penganiayaan dan di kemaluannya mengeluarkan darah. Sebelum dibunuh, polisi menduga korban diruda paksa oleh pelaku. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang.